Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menyelesaikan soal HOTS materi aljabar pada kelas 7. Di sini terdapat soal Naya menggunakan dompet digital untuk jajan sekolah. Pada pagi hari, saldo Naya sebesar 32.000. Ia melakukan beberapa transaksi. Nah, ia membeli makanan ringan seharga 8.500. Ia mendapat cashback sebesar 2 kali harga makanan ringan dibulatkan ke ribuan terdekat. Lalu, ia mentransfer uang kepada temannya sebesar selisih antara saldo awal dan pengeluaran pertama. Sebelum Naya pulang, Naya mendapatkan tambahan saldo dari kakaknya seharga setengah dari cashback yang diterima. Pertanyaannya, A. Berapa saldo akhir dompet digital Naya? B. Apakah saldo akhir lebih besar atau lebih kecil dari saldo awal dan mengapa? Oke, kita akan bahas secara step demi step ya. Yang pertama, kita selalu menyelesaikan dulu hal yang diketahuinya. Diketahui dalam soal itu saldo awalnya sebesar 32.000. Membeli makanan ringan 8.500, lalu ada cashback 2 kali harga makanan, mentransfer uang kepada temannya sebesar selisih antara saldo awal dan pengeluaran pertama, yaitu pengeluaran pertama membeli makanan. Dan yang terakhir adalah tambahan saldo dari kakaknya sebesar setengah dari cashback yang diterima. Oke, setelah clear dari yang diketahui, kita clearkan dulu nih, apa saja yang ditanyakan. Tadi di soal sudah jelas bahwa yang ditanyakan itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu berapa saldo akhir dompet digital Naya. Yang kedua, apakah saldo akhir lebih besar atau lebih kecil dari saldo awal? Mengapa? Nah, kita jawab dulu nih, teman-teman. Untuk menjawabnya itu, kita harus menganalisis dulu saldo awalnya berapa. 32.000 kan. Nah, setelah kita mengetahui saldo awal, di soal sudah diketahui bahwa Naya itu membeli makanan ringan. Kita asumsikan bahwa membeli makanan ringan itu sebagai transaksi pertama. Jadi, pengeluaran pertama kita misalkan dengan P1, maka P1 sama dengan 8.500. Nah, setelah saldo pengeluaran, berarti saldo Naya dikurangi dengan pengeluaran pertama atau dengan membeli makanan ringan dikurangi dengan membeli makanan ringan. Maka saldo awalnya berapa? 32.000 dikurangi dengan P1 yaitu pembelian makanan ringan dikurangi 8.500. Jadi saldo setelah pengeluaran pada transaksi pertama adalah 23.500 seperti itu. Nah, setelah transaksi pertama, kita lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu di soal itu, yaitu mendapatkan cashback. Cashbacknya itu 2 kali dari harga makanan. Nah, berarti kalau 2 kali dari harga makanan ringan, berarti 2 dikali 8.500 menjadi 17.500. Nah, karena tadi diminta untuk dibulatkan ke ribuan terdekat, ternyata 17.000 itu merupakan kelipatan ribuan, maka pembulatannya tetap. Jadi udah bulat nilainya itu 17.000 seperti itu. Nah, cashbacknya itu kan 17.000, maka kalau cashback, ingat kan cashback itu kayak cashback dikasih loh. Kalau dikasih berarti ditambah, berarti saldo yang tadi setelah pemberian makanan ringan ditambahkan dengan cashback tersebut. Jadi 23.500 ditambah 17.000 itu hasilnya 40.000. Clear ya, gampang, asal kita bisa menyelesaikan dari cerita gitu. Nah, setelah transaksi kedua, kita lanjut ke transaksi ketiga. Nah, di soal itu transaksi ketiga yang mana transaksi ketiga itu Naya mentransfer uang. Nah, mentransfer uangnya itu selisih antara saldo awal dan pengeluaran pertama. Nah, harus diingat-ingat bahwa saldo awal tadi berapa? 32.000. Pengeluaran pertama apa? Membeli makanan ringan. Berarti selisihnya itu saldo awal dikurangi P1. Maka 32.000 dikurangi 8.500. Jadi selisihnya itu 23.500. Jadi Naya itu sudah mentransfer sebesar 23.500. Nah,
Kalau mentransfer berarti dikurangi kan? Kita memberikan uang, mentransfer uang berarti dikurangi. Betul? Dari 40.500 tadi yang awal, ini 40.500 ya teman-teman, salah menjumlahkan. Saldo setelah cashbacknya itu 40.500 karena 23.500 ya, maaf salah. Lanjut, nah ke yang tadi saldo setelah transfer. Saldo setelah transfer itu kan 40.500 kan, dikurangi tadi transfernya berapa? 23.500. Jadi saldo setelah transfer adalah 17.000. Oke, setelah transaksi ketiga, kita lanjut ke transaksi keempat. Yang mana nanya itu diberi saldo tambahan dari kakak, dari setengah cashback. Ingat teman-teman, setengah cashback itu berarti setengah 1/2 kali cashback kita misalkan dengan C. Tadi berapa cashbacknya? Tadi ditransfer ke 2, ternyata cashbacknya itu 17.000. Jadi kita substitusikan nilai C-nya jadi 17.000. Berarti 1/2 kali 17.000 berapa? 8.500. Nah, jadi tambahan saldo dari kakak itu sebesar 8.500. Nah, teman-teman harus menjumlahkan lagi dari transfer yang ke transaksi yang ketiga, yaitu saldo yang ini, saldo setelah mentransfer uang. Berarti 17.000 ditambah tambahan saldo, berarti tambahan otomatis ditambah ya. Berarti jadi 8.500. 17.000 ditambah 8.500 menjadi 25.500. Seperti itu. Jadi sudah dianalisis sama teman-teman tadi dari transaksi ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-4. Yang ditanyakan itu saldo akhirnya berapa dari dompet digital Naya? Saldonya itu 25.500. Nah, apakah saldo akhirnya lebih besar atau lebih kecil dari saldo awal? Mengapa? Nah, teman-teman, saldo akhirnya tadi berapa? 25.500 kan? Saldo akhir yang tadi yang sudah dihitung dari transaksi 1 sampai 4 itu saldo akhirnya 25.500. Sedangkan saldo awalnya itu 32.000. Nah, berarti saldo akhirnya lebih kecil dari saldo awal, seperti itu. Mengapa? Karena tadi sudah dikembalikan. Sudah ada transaksi yang dilakukan nih. Ada mentransfer uang, ada juga yang mendapat cashback dan lain sebagainya, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Sebelum kita berakhir, kita di kesimpulan dulu. Nah, meskipun Naya menerima uang atau dari menerima uangnya itu dari cashback dan tambahan dari kakak, total pengeluaran dari pembelian makanan dan transfer itu lebih besar daripada total saldo yang diterima. Atau lebih spesifiknya, transfer uang itu 23.500, sangat signifikan dan tidak sepenuhnya tertutupi oleh total pemasukan sebesar 17.000 ditambah 8.500. Jadi perubahan saldo bersihnya itu pemasukan dikurangi pengeluaran, itu pemasukannya teman-teman tahu kan, pemasukan Naya itu dari 4 transaksi ada 2 pemasukan dan 2 pengeluaran. 2 pemasukannya itu dari cashback sama tambahan kakak, sedangkan pengeluarannya itu dari pembelian makanan dan transfer uang. Berarti tadi 17.500 ditambah 8.500 itu pemasukan dari apa coba? Dari tambahan kakak dan cashback. Cashbacknya itu 17.000, tambahan dari kakaknya setengah cashback. Jadi 17.000 ditambah 8.500. Lalu pengeluarannya tadi membeli makanannya itu 8.500 dan transfernya itu 23.500. Maka perubahan saldo bersihnya itu 25.500, pemasukannya itu jumlahnya 25.500 dikurangi dengan pengeluarannya itu 32.000. Maka perubahan saldo bersihnya adalah negatif 6.500. Karena perubahan bersihnya bersifat negatif atau minus, artinya saldo akhir itu menjadi lebih kecil daripada saldo awal. Yap, betul. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.